Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang analisis bivariat. Ya. Jadi analisis bivariat ini pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis hubungan variabel kategorik. Kategoriknya 2 kategori dengan variabel numerik, yaitu dengan melakukan uji T. Ya. Jadi kita bahas analisis hubungan variabel kategorik, yaitu dengan 2 kategori dengan variabel numerik ini. Ada 2 uji namanya. Ada namanya uji T independen. Kemudian ada namanya uji T dependen. Ya. Nah, dengan uji T ini kita lihat kategoriknya itu tadi kategorik, variabel kategorik dengan numerik. Jadi untuk melihat hubungan variabel kategorik dengan variabel numerik. Nah, kategoriknya itu kita lihat ada 2 kategori. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin melakukan uji hubungan perilaku menyusui. Nih ya, perilaku menyusui dengan kadar Hb. Nah, di sini kita coba pakai kadar Hb 1. Ya. Nah, kadar Hb ini termasuk numerik. Perilaku menyusui ini termasuk kategorik. Jadi kategoriknya itu ada 2 kategori, ada yang 0, ada yang 1. Ada menyusui, kategorinya menyusui, tidak menyusui. Nah, kemudian yang numeriknya tadi dalam bentuk angka. Jadi kita akan melakukan namanya uji T independen. Ya, kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar Hb pengukuran pertama ini, ya, kadar Hb pengukuran pertama antara ibu yang memberikan ASI dan tidak memberikan ASI. Jadi dia kategoriknya ada 2 kategori, memberikan ASI dan tidak memberikan ASI. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita ingin menganalisis apakah ada hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb, di mana kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata Hb, ya, rata-rata Hb pengukuran pertama ini antara ibu yang menyusui dan ibu yang tidak menyusui. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Ya. Baik, kita mulai. Kita klik analisis, analyze. Kemudian kita lihat di sini, kita pilih compare mean. Ya, ini compare mean. Ya, klik compare mean. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik independent sample t-test. Ya. Kita melakukan uji T independen. Kita klik di sini independent sample t-test. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Nah, pada layar di sini tampak ada kotak yang di dalamnya, ya, ada berkaitan dengan tes variabel, ada lagi satu lagi grup variabel. Ya. Nah, kepada kotak tes variabel kita masukkan dia variabel numeriknya. Tadi variabel numeriknya itu adalah pengukuran Hb responden. Ini ya, kita masukkan. Kemudian yang grup variabel kita masukkan variabel kategoriknya. Jadi variabel kategoriknya itu adalah apa tadi? ASI, perilaku ASI. Ya, perilaku ASI. Di sini perilaku menyusui. Kita masukkan perilaku menyusui yang di grupnya, ya. Nah, di sini kan dia belum kita kelompokkan. Nah, di sini dia akan kita kelompokkan. Klik define group. Ya, define group. Nah, akan ditampak di layar ada grup 1, grup 2, berarti yang kategorik 1 dan kategorik 2. Yang 1 kita di sini isi, ya. Pada contoh yang kode 0 ini adalah yang memberikan ASI, kita kode 1. Ya. Kemudian yang di grup pertama
kode 1 untuk yang tidak memberikan ASI di grup kedua. Jadi kita di grup 1 kita kasih tidak memberikan ASI. Kemudian di sini adalah kode 0 dan 1 ya. Nah, kemudian di grup 2-nya kita berikan dengan kode 1. Ya. Tadi yang 0 tidak memberikan ASI ya. Kemudian yang 1 memberikan ASI. Kemudian kita klik continue. Sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita akan lihat hasilnya di output. Kita lihat ya hasilnya di output. Nah, kita lihat di sini pada tampilan outputnya. Ya. Jadi untuk yang pengukuran HB di sini yang perilakunya menyusui, yang dia menyusukan bayinya ada 26 responden dan yang tidak menyusui bayinya adalah 24 responden ya. Dengan nilai rata-rata yang menyusui bayinya, nilai rata-rata HB-nya 11,0038. Kemudian yang tidak menyusui bayinya rata-rata HB-nya 11,0208. Ya, sini bisa kita lihat ada perbedaan ya. Rata-rata HB-nya untuk ibu yang menyusui dan ibu yang tidak menyusui. Nah, apabila kita lihat dari HUJT-nya, ini kita bisa lihat ya. Ini kita lihat dengan nilai alfa 5% ya. Di sini kita lihat UJT-nya, kita lihat di SIG nih ya, di 11 tesnya dia adalah 0,386 ya, 0,386. Berarti nilai alfanya itu lebih besar dari nilai P value-nya lebih besar dari nilai alfa ya. Jadi berarti kalau kita lihat ya, tidak ada perbedaan yang signifikan ya, rata-rata HB antara ibu yang memberikan ASI dan ibu yang tidak memberikan ASI ya, nilai P-nya. Nah, kita lihat di sini nilai 11 tesnya 3, kalau pada uji 11 tesnya ya 0,386. Berarti kan nilai alfanya itu lebih besar dari nilai P value-nya lebih besar dari nilai alfa. Berarti varian kedua kelompoknya itu adalah sama ya. Nah, jika dilihat dari UJT untuk varian yang sama, yang equalnya di sini, yang equality of mean-nya. Di sini kita lihat nilai P value-nya adalah 0,960. Ya. Berarti kan lebih, kalau 0,960 berarti nilai P-nya itu akan lebih besar dari nilai alfa. Kalau nilai P lebih besar dari nilai alfa, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata HB antara ibu yang memberi ASI dan ibu yang tidak memberi ASI. Berarti kalau seperti itu, kalau tidak ada perbedaan, berarti HA-nya, HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Ya, kalau tadi judulnya adalah untuk melihat analisis hubungan variabel kategorik, berarti hubungan kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata kadar HB pengukuran pertama antara ibu yang memberikan ASI dan tidak memberikan ASI. Berarti hasil uji statistiknya di mana nilai P-nya adalah 0,960 ya. Berarti nilai P-nya lebih besar dari nilai alfa. Nilai alfanya itu adalah 0,05.
Kalau lebih besar berarti HO-nya diterima. Ya, HO-nya diterima berarti tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar Hb pertama antara ibu yang memberi ASI dan ibu yang tidak memberi ASI. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke uji T yang dependen. Tadi kita membahas adalah uji T independen. Ya, jadi kita lihat tadi uji T independen itu tadi adalah kita kasih contoh tadi hubungan perilaku menyusui dengan kadar Hb yang pertama. Nah, kalau untuk uji T dependen ini atau sering juga dikatakan uji per to test, ya, per test atau uji berpasangan. Ya, itu seringkali dikatakan uji berpasangan. Nah, contohnya ini kita lakukan adalah uji perbedaan rata-rata kadar Hb antara Hb pengukuran pertama dan Hb pengukuran kedua. Jadi kalau dia berpasangan, kita cari dia yang numeriknya berpasangan. Ada Hb1 dan ada Hb2. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan kadar rata-rata kadar Hb1 dengan kadar Hb2. Ya, kita lihat seperti apa cara menganalisisnya. Ya, kita ingin melihat apakah ada perbedaan kadar Hb1 dengan kadar Hb2. Nah, cara menganalisisnya, kita klik analyze. Ya, kemudian tadi kita klik comparement. Kemudian kita klik tadi one sample. Jadi kriterianya adalah ujinya adalah per sample t-test, ya. Jadi di sini yang ada per sample t-test. Nah, ada muncul tampilan seperti ini. Kita masukkanlah di variabel pertama adalah pengukuran Hb1. Ya. Kemudian masukkan ke variabel yang kedua adalah pengukuran Hb2. Ini seperti ini. Ya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, pada tabel ini kita lihat ya, rata-rata Hb pengukuran pertama adalah 11,0120. Kemudian rata-rata Hb atau min pengukuran Hb kedua adalah 10,6820 gram persen. Ya. Dimana standar deviasinya kalau untuk pengukuran Hb pertama adalah 1,17450 gram persen. Kemudian untuk pengukuran Hb yang kedua adalah 1,00238 gram persen. Nah, uji T berpasangan ini ditampilkan pada tabel per sampel t-test. Jadi kita melihat nilai perbedaan min kadar Hb antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Perbedaannya berapa? Ya. Jadi kita bisa dilihat di sini adalah 0,338. Jadi di sini dengan melihat bahwasanya ya 0,33. Jadi kita kurangi 11,0120 dikurangi 10,86820. Jadi hasilnya adalah 0,338. Inilah perbedaannya. Pengukuran kadar Hb1 dengan kadar Hb2 rata-ratanya.
Nah, dengan standar deviasinya juga kita kurangi dengan nilainya adalah 0,739. Jadi kalau kita kurangi ini 1,17450 ya, dikurangi 1,002 ya. Nah, dikurangi ini akan berjumlah. Jadi cara pengurangannya melihat perbedaannya untuk minnya ya. Jadi pengukuran HB 11 ini dikurangi dengan 11,01 dikurangi 10,68. Ya, jadi hasilnya adalah 0,338. Nah, kita lihat perbedaan ini, dia bisa kita lihat bagaimana nilai P-nya ya. Nilai P-nya di sini kita lihat ya. 0,003. Nah, kita lihat di sig tutelnya. Ya, perbedaan ini menghasilkan nilai P-nya adalah 0,003. Ya. 0,03 ini dia lebih kecil dari nilai alfa, yaitu nilai alfanya 0,05, sehingga bisa disimpulkan HA-nya diterima. Ya, ada perbedaan yang signifikan kadar HB pengukuran pertama dengan kadar HB pengukuran kedua, karena dia nilai alfanya lebih kecil. Jadi kalau hipotesisnya HA itu ada perbedaan kadar HB pertama dan kadar HB kedua, dengan kemudian HO tidak ada perbedaan ya kadar HB pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Jadi yang mana yang diterima? Karena nilai P-nya lebih kecil dari nilai alfa, yang diterima adalah HA. Ya, HA ada perbedaan yang signifikan. Nah, demikianlah bagaimana cara menganalisis ya. Tadi saya simpulkan analisis data variabel, yang dimana data kita ingin menganalisis hubungan variabel kategorik, di mana kategoriknya ada 2 kategori. Dengan variabel numerik kita gunakan adalah UJT. Jadi UJT itu ada 2, ada yang satu UJT independen, ada lagi satu lagi UJT dependen ya. Tadi saya katakan UJT independen itu ya, biasanya kita melihat hubungan ya, apakah berkaitan dengan kadar rata-rata ya. Rata-rata tadi saya kasih contoh adalah pengukuran HB pertama. Apakah ada perbedaan rata-rata kadar HB pengukuran pertama dengan ibu yang memberikan ASI ya. Tadi kita kategorinya itu ada 2, ASI, perilaku ASI, memberikan ASI dan tidak memberikan ASI. Itu tadi pakai uji T independen. Tapi kalau pakai uji T dependen itu cari yang berpasangan. Misalnya pengukuran HB1 dan HB2 atau pre dan post. Itu selalu menggunakan uji T, namanya uji T dependen atau uji T pair ya, atau T pair test. Di situ akan melihat apakah ada perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua, ataukah ada perbedaan sebelum dan sesudah. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang analisis bivariat dengan menggunakan uji T. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.